Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi 10 TKJ? Jumpa lagi di mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai memahami unsur-unsur tata letak, yaitu berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, tekstur, dan ruang. Ya. Nanti kalian bisa simak juga di buku paket kalian ya. Lalu sebenarnya apa sih desain grafis menurut kalian? Ya, kalau menurut Bapak nih ya, desain grafis itu seni dalam berkomunikasi. Kenapa seni dalam berkomunikasi? Karena kita berkomunikasinya tidak hanya menggunakan suara saja ya, suara dari mulut kita, tetapi juga menggunakan tulisan, ruang, dan gambar ya. Jadi kita menuliskan teks bahkan sebuah visual ya. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni, visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi ya. Gitu itu menurut Bapak. Kalau menurut kalian, oke silakan coba beritahu Bapak ya. Nah, lalu ada desain grafis komputer. Adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Kenapa? Ya, karena dalam desain grafis ini ya kita pure menggunakan teknologi software ya, software yang bisa digunakannya dalam sebuah komputer gitu kan ya. Beda lagi ketika kita menuangkan ide dalam sebuah kanvas ya, itu merupakan lukisan ya, gitu ya. Batasan media. Nah, batasan media apa ya kira-kira ya? Nah, kalau batasan media ini, desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis nih, seperti buku, majalah, dan brosur ya. Terus ketika ya pertambahannya perkembangan zaman ya, adanya media elektronik ya, kan sebelumnya kan ada hanya buku saja nih, tapi berkembang dengan adanya konvergensi media ya, perkembangan itu adanya media elektronik gitu. Batasan dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain ya. Nah, di sini grafis bisa ditetapkan sebagai sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang ya. Nah, jadi awalnya untuk media cetak statis ya, tidak statis itu tidak bergerak ya, kan seperti di buku tampilan-tampilannya dan grafisnya. Nah, terus berkembang lagi adanya konvergensi media jadi media elektronik, desainnya menjadi interaktif ya, dan desainnya lebih ke multimedia gitu. Dia bisa bergerak ya, seperti animasi-animasi yang sering kalian tonton ya di TV-TV gitu. Ada prinsip dan unsur desain ya. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dalam disiplin desain lainnya. Unsur tersebut termasuk shape, bentuk form, tekstur garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual ya. Nah, di sini seperti keseimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas ya. Nah, ini wajib nih, harus ada nih ya, prinsip-prinsipnya ya. Keseimbangan, balance nggak sih kita membuat desain ini. Terus ada ritmenya apa untuk mencakup keindahan. Terus tekanannya, penekanannya bisa dipilih dari tekstur warna ya. Ya, dari warna, pemilihan warna, lalu ada pemilihan jenis font juga ya, terus proporsinya, isinya, terus kesatuannya. Nah, itu merupakan unsur-unsur desain yang seharusnya ada pada desain kalian gitu. Lalu ada unsur-unsur desain grafis ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahannya ya, meramu kita racik dengan sempurna sehingga apa yang kita susun itu menjadi enak gitu ya. Nah, demikian juga ada desain grafis, ada unsur-unsurnya. Harus dipahami itu menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk menikmati audiens. Ya. Nah, kalian mesti garis bawahi ya.
Di situ ada komunikatif dan menyenangkan, ya, dinikmati oleh audiens. Kenapa harus komunikatif dan menyenangkan? Ya, tujuan kita untuk berkomunikasi kepada komunikator, ya, atau pembaca atau pelihat yang melihat desain kita. Nah, itu harus bisa dinikmati. Ketika desainnya jelek, ya, atau menyeramkan gitu, orang yang tidak suka kan nggak mungkin efektif, ya. Nah, gitu, ya. Nah, adapun unsur-unsurnya, ya, mulai dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, dan tekstur dan ruang, ya, unsur-unsurnya. Nah, Bapak akan jelaskan apa itu garis. Nah, ya, garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah ketika Anda akan melihat baris yang lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis dan tebal, dan titik. Ya. Nah, ini garis ini merupakan bisa berbentuk itu outline foto, ya. Lalu ada penekanan kata, menghubungkan informasi, mengatur informasi, ya. Di sini bisa menggunakan untuk keperluan tersebut, ya. Kenapa menghubungkan informasi? Karena, ya, di sini kan ada penekanan, ya, penekanan garis. Ketika kalian menggunakan garis tebal, ya, istilahnya di bold, ya, di bold dalam sebuah teks gitu, ya. Nah, itu atau diberikan outline yang berbeda dari teks yang lain. Misalkan dengan kata diskon, ya, diskon. Terus kalian menulis tipografi itu produk ini diskon 10% di hari Senin misalkan, ya. Nah, kalian memberikan outline-nya, ya, berbeda itu pada huruf diskon, pada tulisan diskon, ya. Misalkan warna merah dengan garis tepi warna putih. Nah, itu dengan apa? Dengan tujuan supaya kita, ya, sebagai yang desain grafis ini berharap audiens melihat perbedaannya, melihat daya tariknya dengan kata diskonnya, yaitu dengan tepat sasaran, ya. Lalu ada ilustrasi, merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Ilustrasi ini berfungsi untuk menarik perhatian, ya. Menarik perhatian, merangsang minat baca, ya. Terus ada memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan daripada produk tersebut, terus memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas, ya. Kenapa menarik perhatian, ya? Seperti tadi yang di teks, ya, pada garis, ya, itu perbedaan. Lalu misalkan ilustrasinya misalkan tentang keadaan bumi ini, global warming, ya kan. Misalkan cuaca yang ekstrim, kita menggambarkan desain grafisnya itu yang nggak biasa gitu. Kalau biasa mungkin kita bisa taruhlah foto bumi, terus kita berikan teks, ya, global warming. Now itu it's simple, ya kan. Nah, kita bisa menggunakan untuk menarik perhatian itu, kita misalkan membuat ilustrasi, ya, keadaan bumi sekarang itu seperti apa, ya. Kita membuat vektornya, ya. Nah, itu bisa menggambarkan keadaan yang sekarang dan menarik perhatian, ya, pada audiens. Tipografi, ya, tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran, ya, ukuran huruf, jenis huruf, terus ada tracking, ya, kerning, ya, jarak antara dua huruf yang spesifikasi bisa dijauhkan, bisa didekatkan, ya. Terus ada leading, jarak antara baris. Nah, ini tipografi, ya. Ketika kalian tahu nggak perbedaannya ketika kalian menulis teks menggunakan huruf kecil semua, lalu ada kata satu kata dengan menggunakan teks yang besar semuanya, ya. Nah, itu dapat menarik perhatian, ya kan. Nah, jatuhnya ke ukuran hurufnya. Terus jenis huruf juga mempengaruhi. Nah, banyak
font memiliki apa ya, filosofi kenapa sih Times New Roman itu sering digunakan, karena dia kan teksnya itu formal ya, dan tegas ya. Nah, tegas tapi formal gitu, enak aja dipandang tuh kan. Lalu ada lagi dari struktur warna ya. Warna dalam layout dapat menyampaikan modes ya, terus membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasikan objek ketika memilih warna untuk dipublikasikan atau halaman web ya. Nah, warna dapat digunakan untuk menarik mata, terus membuat gambar atau modes dan memprovokasikan emosi. Kenapa bisa memprovokasikan emosi gitu ya? Ketika kalian memberikan warna yang berarti gitu kan ya, misalkan kalian menggambarkan tentang kesedihan keluarga-keluarga misalkan di Palestina gitu kan ya, atau misalkan keluarga-keluarga yang tinggalkan keluarganya oleh karena COVID gitu. Nah gitu, terus jika kita menggambarkan dengan suasana kesedihan itu seperti warna turut berduka cita ya, atau misalkan ini deh bela sungkawa berwarna putih, peduli gitu kan ya. Terus ada lagi dengan unsur warna merah, kita istilahnya mengajak untuk berani melawan COVID misalkan seperti itu. Nah, masing-masing warna ini memiliki apa ya, nilai-nilai yang bisa mengatur emosi seseorang gitu kan ya. Terus bisa mengatur mood juga seseorang. Nah, ini pasti penting kalian harus perhatikan. Lalu ada tekstur. Ya, tekstur ini merupakan nilai raba ya, atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Ya, tekstur ini sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Ya, tekstur dapat digunakan untuk memberikan publikasi cetak, presentasi atau halaman web, mods kepribadian. Kontras untuk membuat bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, serta membuat rasa kekayaan yang mendalam. Kenapa ketika misalkan kita harus memperhatikan unsur kontras gitu ya. Pada saat misalkan kita membedakan mana warna yang ditebalkan kita, mana yang warna harus dipudarkan. Nah, ini biasanya Bapak menggunakan itu untuk memberikan pesan ya, kita mana yang lebih kuat gitu kan ya. Terus juga apalagi dalam membuat benda gitu kan ya, agar istilahnya lebih hidup gitu benda itu. Kan kadang-kadang kan ada efek cahaya gitu ya, jadi kita harus membuat efek mana lebih tebal, mana lebih tipis. Lalu ada untuk mengatur mood ya, untuk mengatur mood juga di sini misalkan kita membuat teks ya, tipografi gitu ya, dengan tekstur yang istilahnya tadi tidak halus ya, kasar gitu permukaannya. Nah, itu bisa menggambarkan istilahnya teks itu atau penyampaian itu sosok-sosok yang istilahnya keras gitu ya, istilahnya keras, terus butuh perjuangan ya kan. Terus istilahnya ada juga lebih ke arah laki-laki gitu kan ya, maskulin gitu. Lalu ada lagi ruang adalah jarak antara atau daerah ya, atau sekitar suatu tertentu, misalkan ruang atau envelope high class, dan memberikan mata visual yang istirahat. Nah, kenapa bisa dibilang memberikan mata visual istirahat? Ketika kalian membaca koran misalkan ya, enak nggak kalau misalkan semuanya teks, foto, garis tepi, bukan iklan, memiliki jarak yang amat sangat dempet sekali gitu kan ya. Mungkin kita untuk membaca koran yang tadi kita fokus ke teks, tapi malah fokus ke gambar juga gitu kan ya. Nah, itu juga
harus diperhatikan, karena biar kita tidak cepat letih ya. Apalagi kalau misalkan hobi membaca buku. Ingat ya, tadi desain grafis itu ya sejarahnya awalnya itu kan untuk mendukung media cetak ya, statis ya. Nah, ini juga awalnya harus diperhatikan di unsur ruang ya, gitu, agar estetikanya ada gitu, bisa dilihat dengan audiens itu tidak cepat lelah gitu ya, dan fokus. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah ide. Kita harus tahu ide. Kita mau gambar apa nih? Kita mau buat desain apa? Pesan apa yang harus disampaikan oleh kita kepada audiens gitu kan ya. Nah, di samping itu ada teknologi komputer. Sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas gitu ya. Nah, itu adalah idenya. Pada pertengahan 1980 datangan desktop publishing-nya serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis yang memperkenalkan istilahnya penciptaan desain 2 dimensi maupun 3 dimensi gitu ya. Nah, kalau 2 dimensi kita bisa menggunakan ya tradisional itu dengan menggunakan sketsa tangan ya. Tetapi kalau 3 dimensi kita istilahnya sudah harus menggunakan teknologi komputer, bahkan walaupun dari 2 dimensi kita kan bisa memberikan efek 3 dimensi, tapi kalau ini 3 dimensi ini lebih real gitu kan ya, juga bisa diciptakan suatu alat 3 dimensi seperti mesin 3D gitu kan ya, mesin 3D. Nah, terus ada seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan ataupun komputer gitu ya, dalam membuat desain grafis. Lalu ini ada berbagai software desain grafis ya. Ada software desain grafis, ada Photoshop, ada Illustrator, ada InDesign ya, CorelDRAW yang sering Bapak gunakan ya. Terus ada GMP dan Adobe Image Ready, masih banyak lainnya ya. Tuh. Lalu ada lagi, nah ini contohnya, kalau kalian lihat, ini termasuk apa? Desain yang penuh dengan typografi ya, penekanan size ya, huruf yang sangat besar kali ya. Terus ada estetikanya, terus ada ruangnya, yang perhatikan ruang, lihat. Ini tidak terlalu dempet, harus ada ruangnya itu ya. Nah, jadi orang tahu itu apa saja sih teksnya, bacaannya yang dimaksud itu. Ini desain grafis sukses. Kalau kalian lihat di sini ada pesan ya kan. Nah, ini menyampaikan kepada audiens ya, kalau seorang desain grafis itu bisa menjamin untuk menjadi seorang lebih sukses gitu kan ya. Nah, karena dia juga amat sangat kreatif gitu ya di sini, untuk komunikasi ya kan, untuk lebih percaya diri gitu. Nah, ini menyampaikan ciri-ciri desain grafis kepada audiens. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Jika kalian ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi di chat interaktif grup kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.